Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Kita masih membahas mengenai topik kita hari ini yaitu disentri. Dokter kan sempat disinggung oleh Dokter Sela nih dok ya mengenai oralit tadi untuk pengganti elektrolit pada tubuh kita. Ini kadang-kadang anak-anak nih nggak mau nih dok langsung minum air putih campur oralit nih. Apakah boleh nih? Kadang orang tuanya mengakali dicampur dengan minuman lain. Itu sebenarnya boleh atau enggak sih dok? Oke, jadi oralit itu sebenarnya jangan dicampur ya, karena yang dibutuhkan ketika mencret atau ketika diare itu adalah cairan si oralit itu. Kalau dia bercampur, takutnya kandungannya akan berubah atau tidak sampai untuk menggantikan si cairan yang hilang tadi. Karena bukan hanya air yang hilang ya dok ya. Tadi ada natrium, ada kalium, ada glukosa. Jadi cairan elektrolit yang dibutuhkan. Bukan hanya air putih dan tidak ada kandungan susu yang harus dibutuhkan. Jadi kalau mau minum susu mungkin boleh dijarakkan nantinya setelah 1 atau 2 jam. Itu pun kalau susu tadi tidak menyebabkan diare ya pada si anak. Kadang ada beberapa anak yang justru intoleransi terhadap si susu itu menyebabkan diare. Jadi memang pemirsa di rumah jangan sampai nih ya mengakali satu obat dicampur dengan ini hal itu bisa berbahaya dok ya. Bisa juga tidak sampai nanti ke dalam tubuh kita. Terus di buku pink kalau ibu-ibu punya anak pasti ada ya buku pink KIA itu. Di sana ada loh resep untuk membuat oralit sederhana yang ada di rumah. Kalau nggak punya stok atau nggak sempat beli di apotik, ada di sana resepnya. Gampang caranya. Yang dibutuhkan cuman apa? Gula dan garam serta air hangat. Nah, nanti takarannya disesuaikan ya yang ada di buku pink tadi ya. Berapa cc air yang dibutuhkan dan berapa sendok. Biasanya sih 1 atau 2 sendok makan ya. Itu cara cepatnya. Kalau misalnya nggak sempat atau malam kejadiannya, nggak sempat mau beli-beli, buat sendiri di rumah bisa. Bisa cek juga dok ya di internet juga dok ya. Iya. Sudah banyak nih cara pembuatan oralit secara mandiri. Kita lanjut lagi dokter Sela untuk gejala klinis kita nih. Oke. Tadi kan kita membahas ini tentang mengganti kalau dia lagi muntah. Tapi lain hal kalau anak ini diare. Nah, kalau diare, cairan pengganti itu lebih besar dosisnya, yaitu 10 cc per kilogram berat badan per mencret. Jadi tadi ceritanya berat anak ini adalah 10 kilo. Artinya yang harus diberikan per kali pemberian setelah mencret adalah 10 kali 10 sama dengan 100 cc per kali mencret. Lalu bagaimana jika pemberian elektrolit tadi berlebihan dok? Apakah akan berbahaya atau tidak apa nih dok? Kalau berlebihan dia ada dosis maksimal. Nah tapi kalau misalnya saya rasa jarang ada yang berlebihan sampai sejauh ini. Kalaupun berlebihan biasanya ya perut itu akan kembung ya. Kayak gitu. Nah, kemudian sediaannya ini biasanya kalau rasa oralit ada yang sudah dimodifikasi. Nah, kalau kita sebut merek dagang biasanya yang ada di apotek biasa dibeli itu kayak Trolit, Pedialit ya, kayak gitu. Ada yang rasa stroberi kayak gitu, ada yang rasanya biasa aja tapi enggak aneh gitu, masih bisa diminum sama. Tapi tidak mengubah kandungannya dok ya? Tidak mengubah kandungan. Nah kemudian kalau untuk oralit ya dok ya itu tidak bisa kita gabung dengan susu. Begitu pula dengan zinc. Tapi ada satu obat yang sering saya biasanya ibu ada obat nanti itu probiotik. Nah ini bisa dicampur dengan susu. Ya, bisa Lactobie, Elbio dan segala macam jenis merek dagang. Kayak Tapi alangkah baiknya konsultasi dulu dok ya, jangan ya, sembarang betul. mencampurkan Jangan obat tadi dok ya. Betul, karena kita untuk anak ini dia sensitif dengan dosis obat ya. Oke, kemudian ini disentri yang sudah dijelaskan sama Dokter Wendy. Nah, kalau kita sebenarnya yang gambar bisa dilihat ini dengan pemeriksaan apa? Dengan pemeriksaan BAB-nya. Jadi biasanya kalau di rumah sakit anak kita sudah dirawat, yang diambil itu adalah feses anak kita, kemudian itu yang diperiksa di bawah mikroskop. Nah, tapi kalau untuk darah saja yang diperiksa itu biasanya hanya melihat ada infeksi atau tidak. Tapi kalau melihat jenis infeksinya apa, itu mengambil sampel dari feses yang diambil, kemudian diperiksa di bawah mikroskop. Untuk apa tujuannya? Sebenarnya untuk tepat obat. Nanti akan kelihatan di sini.
Nah, ini dia sebenarnya. Kalau amuba biasanya ini yang sering kita berikan, ada metronidazole ya. Kemudian kalau misalnya hanya disentri basiler, itu biasanya kita berikan cipro atau cotrimoxazole. Ini sebenarnya udah ranahnya dokter. Jadi untuk obat silakan konsultasi dengan dokter dulu ya. Tapi kalau yang oralit oke, masih bisa. Nah, sekarang saya di sini adalah tugasnya mengedukasi bagaimana kita mencegah sebelum Mengobati, daripada Dok, ya? kita mengobati kayak gitu. Jadi sebenarnya pencegahan yang pertama itu tadi yang Wah, ini seperti ada telepon ya, Dok ya. Oke, kita dengar dulu telepon dari pemirsa. Halo. Dengan siapa? Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Halo, dengan siapa? Dengan Pak Rudi. Dengan Pak Rudi. Di Simpang Nakau. Simpang Nakau. Ya, Pak. Bagaimana pertanyaannya, Pak? Seperti apa? Boleh dulu terus ya? Saya ingin mau tanya nih tentang apa? Tema kita ini tentang Disentri ya ini, Pak? desentri ya. Iya. Kalau desentri dengan wasir itu bedanya apa sih? Oh, dengan disentri dengan wasir. Ya. Bagaimana, Pak? Udah ada lagi? Yang kedua, bagaimana untuk mengatasi tentang ini ada nih apa tuh? Ya termasuk saya juga ya. Merasakan itu. Kalau kita makan cabai itu tuh ibaratnya apa tuh, penyakit itu ibaratnya kontan apa namanya Langsung terkena diare gitu, Pak ya? angin gitu. Iya. apa sakit? Itu untuk cara mengatasi itu apa sih yang perlu kita apa tuh Dilakukan, Pak ya? ambil sikap itu soal itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi pertanyaannya. Oke, langsung aja dijawab, Dok ya. Jadi pertanyaan pertama tadi, apa beda secara sederhana ini antara disentri tadi dengan wasir, Dok? Disentri ini tadi kita sebut dia diare yang berlendir dan berdarah. Tapi wasir itu namanya ambeien. Kayak gitu ya. Mungkin karena sama-sama berdarah tadi ketika buang air besar, ini, Dok. Pertanyaan mungkin, Dok ya. Nah, sekarang itu lebih seru lagi. Jadi kalau wasir itu dia BAB-nya tidak lebih dari 3 kali. Kemudian jarang encer. Kemudian tidak berlendir. Darah yang keluar itu dia menetes. Warnanya sama merah segar, tapi dia darahnya biasanya menetes. Biasanya BAB-nya keluar diikuti dengan tetesan darah merah segar. Atau sedang mengedan, BAB-nya belum keluar, darah merah segar itu sudah ada, kayak gitu. Nah, ini kalau ambeien itu biasanya dia ada yang di dalam, ada yang di luar, kayak gitu. Kalau tidak disertai dengan nyeri yang hebat, itu biasanya dia hemoroid atau ambeien atau wasir yang internal. Yang dari dalam. Ini jelas Pak Rudi ya. Ini pertanyaan kedua nih Dr. Wenti, Dok ya. Tapi pertanyaan Bapak yang tadi, Dok, ketika baru sudah makan pedas nih, Dok ya, tiba-tiba langsung sakit perut nih, langsung diare. Ada nggak sih, Dok, cara untuk mengatasinya? Biar kita bisa makan pedas dengan tenang nih, Dok, tanpa takut sakit perut nih. Oke, jadi sebenarnya dari rasa pedas atau cabai itu ada kandungan caspepsin ya apa gitu ya. Nah, itu yang bisa kadang mensensitifkan di daerah lambungnya atau di daerah ususnya. Nah, kalau yang tidak tahan pedas, otomatis kandungan pedasnya harus dikurangin. Karena itu karena berbeda-beda ya tiap orang, tidak semua orang toleran dengan rasa pedas atau cabai yang berlebihan ya, karena kandungan di dalam cabainya itu. Jadi gimana siasatnya adalah ketika sudah cukup makan pedas, coba minum susu mungkin ya untuk meredakannya, atau banyak minum air putih. Tapi utamakan adalah kurangin konsentrasi atau jumlah pedasnya tadi. Karena nggak semua orang tahan pedas, Dok ya. Jadi perlu untuk Pak Rudi ini kalau mau makan pedas, berarti harus siap dengan resikonya nih, Pak. Jangan sembarang makan pedas, atau kalau mau mengurangi tadi bisa minum susu atau minum air putih, atau juga mengurangi jumlah pedas tadi, Dok ya. Kita akan ngobrol lagi bersama Dr. Wenti dan juga Dr. Sela mengenai disentri hari ini. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.